Saya terima nikahnya Anya binti Geradlin dengan mas kawin berupa saham BBCA sebanyak 1.000 lot dibayar tunai. Sah? Tunggu dulu. Bumper dulu. Halo pemirsa, selamat datang di Ngopi.live. Gokil. Mantap. Terima kasih Bapak Penghulu. Akhirnya saya nikah dengan Anya Geradlin. Mantap. Teman-teman tag Anya ya. Kali aja Anya Komen nonton di, ya kan. Iya, sebut yang banyak ya. Oke Azari. Ya. Hari ini kita ngomong-ngomong tadi kan di opening kita udah akad ya kan. Nah, ngomongin pernikahan ya kan, nggak terlepas dari angka perceraian. Angka perceraian terbesar penyebabnya adalah karena keuangan. Benar. Ya kan, karena finansial. Betul. Menurut lu gimana nih? Iya, buat gue memang seram juga sih ya. Kita masa melakukan perceraian karena nggak bisa belanja hari ini gitu kan, apalagi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang begitu besar. Iya. Menurut gue kenapa ini bisa terjadi? Ya karena memang ngomongin duit itu tabu banget sih. Sensitif banget ngomongin duit itu di masyarakat kita kan. Jadi kayak contoh sederhana kayak misalkan dulu kita masih kecil nanya ke bonyok gitu ya, bokap nyokap, berapa sih gaji kalian? Pasti jawabnya kayak, udah kamu nggak usah ngurusin gaji papa, kamu belajar aja. Menurut gue itu salah satu hal kecil yang kurang tepat. Kenapa? Karena justru financial education harus diajarkan itu sejak dini cuy. Contoh sederhananya kayak misalkan dia bisa manage uang jajannya, dia tahu uang jajannya untuk diapakan gitu. Itu akan kebawa habitnya sampai nanti dia besar, bahkan bisa sampai ke pasangannya seperti apa. Oke, selanjutnya pertanyaan gue adalah ngebicarain keuangan itu idealnya ketika setelah pernikahan atau sebelum pernikahan sih sebenarnya. Bukan berarti kita mengajarkan teman-teman sekalian ya. Cuman gue kemarin banyak diskusi panjang sama teman gue yang memang financial advisor dan dia expert di bidangnya. Yang kita diskusikan adalah soal keuangan dalam keluarga itu memang harus dibuka benar-benar, harus dikomunikasikan. Intinya poin pentingnya adalah komunikasi. Ya. Bagaimana lu tahu betul bagaimana keadaan keuangan pasangan lu. Jangan sampai justru setelah udah hidup lama ternyata pasangan lu terlilit utang. Nah itu jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Betul gitu banget. Kan, setelah pernikahan itu gitu. Iya, jadi harus dikomunikasikan. Iya. Kalau bisa sebelum nikah nih dikomunikasikannya di waktu yang tepat. Buatlah Q time, misalkan ngopi di puncak atau sekedar ngedate malam yang benar-benar suasananya tuh relax, suasananya enjoy, dan akhirnya kita berdua sama pasangan bisa buka-bukaan tuh soal komunikasi keuangan. Iya. Nah terus juga penting banget nih bagi teman-teman yang jangan sampai nunggu pasangannya gitu, inisiatif aja, jangan sampai nungguin cowoknya ngomong gitu kan baru ngomongin. Nah tapi di kedua belah pihak juga harus ada inisiatif gitu. Betul. Nah walaupun sudah terlanjur melaksanakan pernikahan, it's okay, nggak masalah. Walaupun belum dibicarakan, dikomunikasikan setelah pernikahan. Gini, supaya nanti biaya-biaya rumah tangga tuh bisa clear. Ya. Ya kan, apakah lu mau bikin tabungan bersama nih, atau memang kedua-duanya bekerja? Oke, uang gaji suami buat keperluan rumah tangga, uang gaji istri buat misalkan menabung, uang liburan, atau memang untuk beli investasi. Ya. Jadi harus ada kesepakatan juga tuh. Kalau di gue di hukum keluarga ada yang namanya sebelum pernikahan itu pemisahan harta, pemisahan harta, ya kan. Jadi ketika hal-hal yang nggak diinginkan terjadi di kemudian hari itu bisa tercover dengan baik gitu. Dan buat teman-teman ngopi, soal keuangan di dalam keluarga tuh jangan dijadikan beban, ya nggak sih? Betul. Dibuat kebiasaan atau habit positif aja, karena juga nanti kan bakal menurun ke generasi berikutnya gitu. Jadi ada habit-habit yang memang kita budayakan gitu ya. Walaupun setiap culture di Indonesia ini berbeda, it's okay, gue terima itu. Cuman yang penting benar-benar dikomunikasikan aja. Ya nggak sih? Mau adat lu seperti apa ya itu bisa dikondisikan. Iya. Oke, itu dia perbincangan kita pada hari ini, seru banget ya Ki ya. Mantap. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan taruh aja di kolom komen. Terima kasih untuk hari ini Azari, ya kan. Jangan sampai lupa
pantangin terus Ngopi Time di episode-episode berikutnya bersama gua Raihan dan Azari. Salam literasi.